Shalom, selamat pagi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Dalam anugerah pengharapan dan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi-pagi hari ini kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Pagi-pagi benar ketika kami bangun dan berdoa, kiranya damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian kita semuanya. Pertolongan daripada Tuhan, kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus, kiranya menjadi kekuatan perisai dan perlindungan dalam kami. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Yesus dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengalami kelahiran baru, saudara, saya punya kepercayaan agama Kristen, Katolik, dan saya sudah melakukan sakramen-sakramen, mulai dari sakramen baptisan, kemudian sakramen menerima tubuh dan darah tubuh Kristus, ya saudara, rambut baru, juga sakramen penguatan. Tapi ketika saya menjalani kehidupan iman saya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya baru mengerti ketika saya mengalami titik terendah di dalam kehidupan saya bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya tidak mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya. Lalu saya mengerti apa artinya lahir baru ketika saya ada dalam persoalan, dan kemudian saya belajar apa itu mengandalkan Tuhan dan mengundang Yesus di dalam hati secara pribadi. Saudara, jangan lewatkan kehidupan imanmu di dalam Tuhan tanpa mengalami yang namanya kelahiran baru. Lalu saya mengalami kelahiran baru, saya merasakan apa itu bertobat, saya merasakan bahwa pentingnya itu bertobat, dan saya merasakan pentingnya untuk memulai satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan, memberi diri untuk dibaptis. Saya baru menyadari bahwa baptisan yang sesungguhnya itu bukan baptisan yang kita diserahkan oleh orang tua. Baptisan yang bukan diserahkan oleh orang lain, karena kita bertanggung jawab terhadap iman kita sendiri. Baptisan yang benar itu adalah kita memberi diri. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat berkomitmen terhadap diri kita sendiri, saudara. Kita harus berkomitmen terhadap diri kita sendiri. Kita mau jadi apa, kita mau menjadi pendosa, atau kita mau menjadi orang yang suci, kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita yang berkomitmen. Tidak ada orang lain yang dapat menyerahkan hidup kita, baik kepada iblis maupun kepada Tuhan. Kita sendiri yang harus menyerahkan hidup kita, karena tubuh, jiwa, dan roh ini adalah milik pribadi kita. Kalau kita punya rumah, area rumah itu tidak bisa orang lain yang berikan menjual kepada orang lain. Harus sang pemilik yang menyerahkan rumah itu kepada orang lain yang ingin dia jual. Demikian pula kita, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh kita mau ditempati oleh iblis, mau ditempati oleh setan, kita yang serahkan itu kepada siapa? Tidak ada orang lain yang bisa menyerahkan kepada Tuhan selain dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak serahkan diri kita kepada Tuhan, ya saudara, orang lain yang serahkan diri kita kepada Tuhan, kita nggak mengerti. Kita masih dengan kehidupan manusia lama kita. Orang lain berpikir mereka sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, baptisan bukanlah satu pemberian diri yang diserahkan oleh orang lain, tetapi diserahkan oleh diri kita sendiri. Saudara yang diberkati oleh Yesus, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yesus memberikan teladan hidup bagi umat percaya bahwa sesungguhnya memberi diri untuk dibaptis itu adalah komitmen secara pribadi. Yohanes membaptis Yesus Kristus. Ketika Yesus hendak memberikan dirinya dibaptis, Yohanes berkata, "Guru, akulah yang seharusnya dibaptis oleh engkau." Tetapi Yesus berkata, "Tidak, bahwa aku harus memberi teladan sepenuhnya tentang memberi diri dibaptis." Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Kalau kita akan masuk di dalam Injil Lukas pasal 4, setelah Yesus dirinya dibaptis, dia mengalami pencobaan di padang gurun. Tapi pencobaan itu tidak berkuasa atas dia, sebab dia anak Allah yang telah memberi dirinya dibaptis dan telah menjadi milik kepunyaan dari Bapa yang ada di surga. Injil Lukas pasal 3 ayat 38.
berbicara tentang Yesus yang memberi diri dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan." Pada mulanya Yesus itu adalah anak Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang lahir dari keturunan suku Yehuda. Dan ketika dia lahir dari keturunan suku Yehuda, dia juga dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan ketika dia memberi diri dibaptis, Allah kembali berfirman, "Engkaulah anakku yang kukasihi, padahal mula aku berkenan." Dan sesungguhnya Yesus secara garis keturunan, baik itu secara keturunan dari roh maupun secara keturunan dari manusia, dia benar-benar adalah anak Allah. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kecil. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ya, Yesus anak Eli. Saudara, Yesus adalah anak Allah, 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia menjadi manusia, selama dia pada waktu dia baru mau mulai pelayanannya di sekitar umur yang ke-30 tahun, dia memiliki diri dibaptis dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Tuhan berfirman dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan." Ayat yang ke-23 hingga ayat 38 menjelaskan silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yoanai, anak Yusuf, anak Matuka, anak Amos, Nahum, Hesli, Nagai, dan seterusnya. Matika, Yosef, Yoda, Anak, Zerubabel, Eri, Malki, Adi, Usam, Elmadam, dua Eliezer, Yorim, Matat, Lewi, Simeon, Yehuda, anak Yonam, Eliakim, Matan, Daud, Isai, Obed, Boaz, Salmon, Nahason, Aminadab, Admin, Abi, Hezron, Perez, Yehuda, Yakub, Ishak, Abraham, Terah, Nahus, Serug, Rehu, Peleg, Eber, Salmon, anak Kenan, anak Arpakshad, anak Sem, anak Lamek, Salah, anak Enok, anak Yared, anak Mehalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Berikutnya garis keturunan Yesus itu jelas. Dia diturunkan dari Allah Bapa yang Maha Tinggi sampai kemudian keturunan dari suku Yehuda, keturunan Raja Daud, keturunan Lewi, keturunan Yusuf. Dia adalah Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menyangkal bahwa garis keturunan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dan dia adalah anak yang dijanjikan untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan Yesus sendiri memberikan teladan bahwa dia memberi dirinya dibaptis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman kita adalah pemberian diri. Bagaimana engkau sungguh-sungguh memberi diri untuk lahir baru, memberi diri untuk sungguh-sungguh mengalami baptisan, baik baptisan air, baptisan Roh Kudus maupun baptisan api. Jangan sampai hidup kita tidak kita kuasai sepenuhnya dan kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya. Selama kita tidak menyerahkan diri kita untuk Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah membiarkan diri kita tidak kita kuasai sepenuhnya. Melainkan mari kita kuasai kita sepenuhnya, kita komitmen, kita berikan kepada Tuhan. Yesus memberi diri kita untuk menjadi teladan bagi kita semua, lakukanlah itu saudara sebagai bukti kepada Tuhan. Nah, setelah Yesus memberi dirinya dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dimateraikan sebagai anak Allah, dan dia mulai melakukan tugas seperti apa Tuhan kehendaki. Dalam Lukas yang diberkati, Yesus masuk di padang gurun dan dia mengalami pencobaan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dari situ ia 40 hari lamanya dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu dia lapar. Saudaraku yang diberkati, Yesus juga belajar apa itu namanya berpuasa. Dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia adalah anak Allah, tapi dia juga berpuasa. Saudaraku yang diberkati, pencobaan di padang gurun itu adalah pencobaan yang sangat luar biasa. Pencobaan dengan 3 hal penting tentang hedonisme, materialisme, dan egoisme. Bagaimana iblis berusaha menjatuhkan anak Tuhan karena target iblis adalah menjatuhkan. Saudara, mengingat target iblis adalah menjatuhkan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan terhadap pencobaan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa pencobaan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ketika kita lemah, bahkan ketika kita kuat, kita akan mengalami pencobaan. Yesus dicobai di padang gurun. Waktu dia dalam keadaan sangat kuat, teramat kuat, dan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dia berpuasa 40 hari lamanya. Tapi saudara, namanya
kita sebagai anak-anak kerajaan itu tidak akan luput dari yang namanya pencobaan. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ketika engkau dicoba, engkau akan diberikan jalan keluar. Yesus mengalami pencobaan pada saat dia sedang penuh Roh Kudus, pada saat dia sedang berpuasa, pada saat dia sedang kuat. Dan saudara, saat kita kuat saja, itu mencobai kita, apalagi kalau kita dalam keadaan lemah. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengingatkan, jadilah kuat, jadilah pemenang, karena iblis selalu datang untuk membinasakan dan mencari lawan yang dapat diterkam. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, pula batu ini kepadanya. Ada tertulis manusia itu bukan dari roti. Kemudian Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia melihat kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah kuserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pencobaan ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menatap engkau di atas kakinya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu itu baik. Saudaraku yang diberkati, Yesus mengalami 3 pencobaan terhadap hedonisme atau nilai-nilai kepuasan. Yang kedua, pencobaan terhadap jabatan kedudukan atau nilai-nilai egoisme. Egoisme kita ingin dipuja, ingin ditinggikan. Lalu pencobaan yang ketiga, pencobaan terhadap kekuasaan. Bagaimana kita ingin memerintah, ya, kita ingin memerintah keadaan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada malaikat yang akan menatang engkau. Itu berbicara tentang bagaimana kita punya keinginan selalu ada di dalam kekuasaan pemerintah. Saudaraku, menghasilkan itu ketika Yesus berkemenangan dan tidak bisa mengalahkan itu. Tapi ingat, dia mundur dan mencari waktu yang baik. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara, jangan lengah, jangan buka celah, jangan buka pintu terhadap iblis, karena dia selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan, melemahkan, dan bahkan sebanyak mungkin untuk membawa masuk anak-anak kerajaan untuk masuk di dalam kerajaan kegelapan. Saudara, 3 pencobaan yang iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruh batu ini menjadi roti. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Pencobaan pertama yaitu persoalan kebutuhan, kepuasan. Ya, saudara, makan minum itu berbicara soal kepuasan. Yang lapar itu ketika dia lapar, dia itu selalu ingin dipuaskan dengan hal-hal yang mengenyangkan. Makanan itu berbicara soal kepuasan. Makanan itu tidak pernah puas. Makanya orang kalau dia berpusat kepada makanan, kuliner, ya, dia tidak akan puas dengan satu jenis makanan. Makan dan makan tanpa sadar, tubuh menjadi gemuk, kemudian menjadi rakus, menjadi orang yang secara fisik kemudian mengalami kegemukan, saudara. Itu berbicara tentang kepuasan yang tiada batas. Mari kita diri untuk tidak mengalami kepuasan yang tidak ada. Makanan, minuman, itu semua orang membutuhkannya. Tetapi kalau kita dikuasai oleh apa yang ingin kita makan, apa yang ingin kita akan berubah menjadi orang-orang yang hedonisme. Hedonisme itu adalah keinginan selalu tampil dalam sifat yang tidak pernah puas. Hedonisme itu sedang terjadi di mana-mana. Orang beli satu mobil, dia kemudian ingin membeli yang lain, kemudian yang lain, tidak pernah puas. Itu akan menjadi jebakan. Tapi Yesus mengatakan ngomong itu dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, hidup bukan dari kekenyangan saja, manusia hidup bukan dari kepuasan batinia saja dengan segala apa yang kita cari di dunia ini. Hati-hati saudara, iblis sedang mencari, mencuri, membunuh, membinasakan, dan dia memakai keinginan lapar kita untuk menguasai kehidupan kita. Yang kedua, pencobaan terhadap persoalan, jabatan, kedudukan, egoisme.
Ya, saudaraku yang diberkati, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, baru-baru ini saya berpikir ngeri-ngeri sedap dunia ini. Itu apa itu? Politik-politik yang menginginkan kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan itu direbut, diusahakan, diupayakan oleh manusia. Tapi dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara menjatuhkan, dengan cara-cara yang jahat. Sampai pada akhirnya, ketika manusia untuk mencari jabatan dan kedudukan dengan berbagai macam cara, dia dikuasai yang namanya egoisme, egosentris. Saya berpikir dan bertanya-tanya, di dunia ini, di dalam pemerintahan khususnya di Indonesia, ada 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, eksekutif berbicara tentang pemerintahan, legislatif berbicara tentang kedudukan rakyat sebagai orang yang memerintah, yang mengawas pekerjaan pemerintah, juga yudikatif berbicara tentang orang-orang yang ada di bidang hukum untuk mengawasi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Eksekutif ini, saudara, orang mencari kedudukan di kedudukan tertinggi, yaitu presiden, bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Sementara ada kedudukan juga legislatif. Dan semuanya itu, saudara, diwarnai dengan keinginan-keinginan berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Ngeri. Kalau dipikir-pikir, biaya untuk mereka kampanye dan lain sebagainya didapat dari mana? Didapat dari segala macam cara untuk menghalalkan cara-cara yang salah. Dan kemudian bayar ini, bayar itu, terjadi money politik dan lain sebagainya. Setelah mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan? Berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya keuntungan dari pemerintahan yang mereka lakukan. Dan kemudian pada akhirnya, mereka tidak lagi memiliki motivasi yang murni untuk pemerintah, hanya untuk mengembalikan uang modal ketika mereka dipilih. Mohon maaf kata, ini saya sampaikan di sini untuk menjadi peringatan bagi semua. Mungkin tidak semua melakukan itu, tapi saya mau katakan bahwa kedudukan dan jabatan membuat orang terjebak di dalam sifat egoisme. Saudara, keinginan untuk memerintah dan berkuasa dipilih oleh rakyat hendaklah dengan maksud-maksud yang murni dan dengan sifat yang berjiwa ksatria. Saudara, tapi sekarang sulit sekali kita mendapatkan seperti itu. Mari kita berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung di bulan November nanti, saudara, supaya setiap orang yang menjadi bakal calon, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, juga gubernur, wakil gubernur, Tuhan campur tangan. Sebab pemerintah adalah perpanjangan tangan kuasa Tuhan. Orang memerintah harus bukan dengan gada dan tongkat besi, tapi harus dengan kelemah lembutan dan sifat yang melayani. Kita berdoa, saudara, hari-hari ini iblis sedang memakai pemerintah untuk menghalalkan segala cara dengan menguasai kedudukan-kedudukan yang strategis dengan cara-cara yang salah. Tapi kita berdoa, biarlah anak-anak kerajaan yang ditempatkan pada kedudukan ini, mereka menjadi anak-anak kerajaan yang menjadi terang, bukan seperti iblis yang selalu menggunakan kekuatan. Pencobaan yang ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, dia di atas punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat untuk melindungi engkau. Dia akan menatang engkau dari kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Tuhan terhadap masalah kekuasaan dan materialisme. Saudara, ketiga pencobaan ini itu berkaitan dengan hedonisme, lapar, kekuasaan, egoisme, yaitu tuntutan spektakuler, kekuatan dan materialisme, kerajaan dan kekayaan. Nah, penginjil Yohanes dalam suratnya menyebutkan pencobaan di dalam dunia sebagai keinginan mata, daging, dan keangkuhan. Sebab semua yang ada dalam dunia ini dan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pencobaan itu ditujukan untuk menyesatkan dan menyelewengkan 3 ciri utama manusia. Manusia kecenderungan untuk berpikir, berkeinginan, berperasaan yang berada dalam pikiran, jiwa, dan hati, sebagaimana disebutkan oleh Yesus dalam hukum terutama. Itu sebabnya, saudara, mari kita berpusat kepada kebenaran firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 36 hingga 40. Hukuman yang terutama dalam hukum Taurat, jawab Yesus kepadanya, pujilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan
sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, segala keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, mari kita lawan dengan iman yang teguh, dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jangan biarkan roh, jiwa, dan tubuh kita itu kosong, tapi isilah dengan kasih. Kasih dari hati, kasih dari jiwa, dan kasih dari akal budi. Orang yang mengisi jiwanya, hatinya, rohnya, pikirannya dengan kasih, di dalam hati, di dalam jiwa, dan di dalam akal budi, iblis tidak akan dapat menggunakan diri. Iblis tidak dapat. Maka kita akan berkemenang, menang atas cobaan, menang atas Indonesia, menang atas hidup, menang atas kapitalis. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap segala cobaan dan godaan iblis di setiap area. Mari saudara serahkan hidup kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap hati. Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan di dalam Tuhan, kiranya kami menjadi semua yang kami lakukan, kami benar iblis mundur dan menunggu yang baik untuk kebaikan. Demikianlah iblis di dalam kehidupan kami. Ketika dia tidak bisa menjamah kami, dia mundur, tapi dia membuat strategi dan mencari waktu yang baik. Sebabnya kami berdoa, biarlah hati, jiwa, pikiran, akal budi kami dipenuhi dengan kasih Bapa, sehingga iblis tidak dapat menguasai area-area. Biarlah kehidupan kami, segala celah-celah yang terbuka ditutup dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Dan ketika iblis membuat kami tidak didapati membuka celah. Dalam nama Yesus, kami menang atas pencobaan, baik pencobaan di padang gurun maupun pencobaan di bukit-bukit sukacita, kami tidak membuka celah sedikit pun. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menghindari Engkau dan mengajari memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan masih diberkati, dipuji dan dijaga di dalam perjalanan Tuhan. Semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pada pagi hari, kita lebih daripada pemenang, kita lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini engkau berkemenangan dan seterusnya. Amin. Tuhan memberkati. Kalau